Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru penggerak dan Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, perkenankan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Saya Wahyudi Aji, CGP Angkatan 8 dari SD Negeri Karya Mulia II, Kota Cirebon, Jawa Barat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Selanjutnya adalah Ki Hajar Dewantara yang memaparkan bahwa kita guru itu serupa seperti para pengukir kayu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenisnya, keindahan ukirannya, serta cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru atau pendidik yang seharusnya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seni mendidik murid kita. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan pemantik dari modul 1.1 ini tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi? Bagaimana hal ini dapat dilakukan di dalam kelas? Selanjutnya adalah menurut Tomlinson 1999 halaman 14, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan belajar murid. Lalu, penerapannya pembelajaran berdiferensiasi di kelas adalah yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah menganalisis kebutuhan belajar murid dengan melakukan asesmen diagnostik berdasarkan 3 aspek kebutuhan belajar siswa, yaitu kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga adalah merancang strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan penerapan berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Lalu yang keempat adalah mengimplementasikan rencana pembelajaran diferensiasi di kelas. Lalu yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Pertanyaan pemantik yang kedua yaitu, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Yaitu guru melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid, readiness, minat belajar murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Apakah kesiapan belajar murid itu? Kesiapan belajar murid adalah kapasitas murid untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Tingkat kesiapan murid akan memberikan mereka tantangan, challenge, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai. Mereka dapat menguasai materi, konsep,
atau materi baru dalam pembelajarannya. Selanjutnya adalah minat belajar murid. Minat belajar murid itu berbeda-beda. Guru bisa memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya agar dapat menggali minatnya itu dan meningkatkan motivasi belajar seorang murid di dalam kelas. Selanjutnya adalah profil belajar murid. Setiap murid mempunyai profil tersendiri. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Hal tersebut dipengaruhi oleh lingkungan belajar, misalnya budaya santai seorang murid, ekspresif, bisa juga dari gaya belajar murid yang berbeda-beda. Ada murid yang cara belajarnya auditori, ada yang visual, ada pun juga yang kinestetik. Berbeda-beda dalam kemampuan belajarnya. Lalu, dalam menanggapi berbagai permasalahan tersebut, guru menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua adalah diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Yang kesemuanya ini dapat membantu belajar murid yang memiliki keanekaragamannya. Lalu bagaimana proses strategi pembelajaran diferensiasi? Dalam diferensiasi konten, guru menyesuaikan materi atau konten pembelajaran yang diberikan murid, tergantung minat murid itu sendiri. Lalu, bagaimana diferensiasi proses? Yaitu membuat tahapan proses pembelajaran yang bervariasi, kegiatan yang bervariasi sesuai kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Lalu, diferensiasi produk, yaitu produk yang dihasilkan dalam proses belajar mengajar itu disesuaikan dengan minat dan bakat murid, apa yang telah mereka pelajari sesuai kemampuan mereka masing-masing. Lalu, pertanyaan pemantik selanjutnya adalah bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak yang telah dipelajari. Koneksi antar materi antara modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara dengan koneksinya dengan modul 1 pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya adalah koneksi antara modul 1.2 nilai-nilai peran guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar dapat memenuhi kebutuhan belajar para muridnya yang mempunyai kebutuhan belajar berbeda-beda. Koneksi materi yang selanjutnya adalah antara modul 1.3 visi guru penggerak dengan modul 1.1 pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Selanjutnya, koneksi materi antara modul 1.4
budaya positif dengan modul 1.1 pembelajaran berdiferensiasi adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas. Harus membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Itulah koneksi materi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lainnya dalam pendidikan guru penggerak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.